Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, di video ini kakak ingin melanjutkan mengenai sudut berelasi. Nah, kemarin kan belum semua ya contoh-contohnya. Gimana kalau misalkan nanti menemukan sin min 30 derajat. Nah, sudutnya negatif 30 derajat. Ataupun misalkan cos min 150. Ataupun misalkan min tangan min 495. Nah, itu contoh-contoh nanti yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, simak pembahasannya seperti berikut ya. Nah, yang kita bahas di bagian yang kedua ini untuk sudut-sudut berelasi. Nah, harus kita ketahui bahwa kalau misalkan ada suatu sudut alfa, kalau misalkan dia berlawanan jarum jam, maka sudutnya adalah positif. Kalau misalkan dia searah jarum jam berputarnya, maka dia sudutnya adalah negatif. Berarti dia berputarnya kalau misalkan dia berlawanan jarum jam, ke arah sini ya berlawanan jarum jam ya, maka dia sudutnya adalah positif. Tapi kalau misalkan dia searah jarum jam berputarnya, searah jarum jam dia arahnya ke sini, maka dia sudutnya negatif. Oke, misalkan kita pengen menggambar sudut minus 30 derajat. Menggambar sudut min 30 derajat. Gambar sudut min 30 derajat. Nah, negatif di sini berarti dia ini menunjukkan perputarannya searah jarum jam. Kalau misalkan dalam kartesius, nah sudut nolnya kan ada di sini ya, 0 derajatnya. Berputar min 30 derajat, maka dia berputarnya searah jarum jam. Nah, dia nanti arahnya ke sini gitu ya. Sejauh berapa? Sejauh 30 derajat. Nah, berarti nanti 30 derajatnya kira-kira kayak gini. Nah, dia ada di sini nih. Gitu ya. 30 derajat perputaran dari sini ke sininya. Nah, dia searah jarum jam. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan dalam trigonometrinya? Kalau misalkan ada sin minus alfa, maka dia jadinya min sin alfa, gitu ya. Kalau misalkan ada cos min alfa, maka dia jadinya cos alfa. Kalau misalkan dia ada tangen min alfa, maka ini jadinya min tangen alfa. Ini juga berlaku untuk kebalikannya, yaitu kosekan, sekan dengan kotangen. Nah, jadi kalau misalkan ada min alfa, ini sebenarnya dia perputarannya dari kuadran 4, bukan dari kuadran 1 ya, berputarnya searah jarum jam. Nah, kenapa dia cos ini cos min alfa jadinya cos alfa? Karena dia melewati dari kuadran 4, seperti itu ya. Makanya dia jadi positif cos alfa. Oke, kita ke contoh. Misal contohnya seperti ini. Contoh. Kita pengen mencari sin min 30 derajat. Oke. Kita pengen mencari nih sin min 30 derajat, nilainya berapa? Nah, kita lihat konsepnya. Kalau ada sin min alfa, maka jadinya min sin alfa. Oke. Berarti ini jadinya minus sin alfa. Alfanya 30, berarti min sin 30. Gitu ya. Nah, terus sin 30 berapa nilainya? Setengah. Maka ini jadinya minus setengah. Nah, terus yang kedua, misalkan cos min 150. Cos min 150 derajat. Nah, kalau cos min 150 jadinya gimana? Kalau cos min 150, lihat lagi. Kalau cos min alfa, maka jadinya cos alfa. Nah, berarti ini kita rubah jadinya cos 150, gitu ya. Nah, selanjutnya kita relasikan seperti di video yang pertama tadi ya caranya. Cos 150. Kalau misalkan dia 150, kita ingat-ingat dia ini ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua, misalkan kita menggunakan yang tidak berubah fungsi.
yang tidak berubah fungsi, berarti pakainya relasinya 180 minus alfa gitu ya. Nah, maka jadinya di sini cos 180 dikurangi berapa supaya jadi 150? Dikurangi 30. Nah, terus yang kita ambil yang belakang ya, seperti kemarin ya. Jadinya cos 30. Cos 30. Nah, tapi kita ingat-ingat nih, di kuadran kedua nilai cosnya gimana? Positif atau negatif? Negatif. Maka di sini kita kasih minus. Ingat sekali lagi, minus ini dia karena dari kuadran kedua. Karena kuadran 2 ini di cos ini, maka dia negatif gitu ya. Negatif ini karena dia di kuadran kedua. Selanjutnya tinggal kita cari. Cos 30 adalah setengah akar 3. Berarti di sini adalah min setengah akar 3. Sekali lagi, min di sini bukan min dari sini ya, tapi min di sini dia berasal dari kuadran kedua. Nah, contoh yang ketiga, misalkan tangen min 495. Nah, sudah min lagi ya. Sesuai dengan sifat tangen min alfa, jadinya min tangen alfa. Kalau misalkan mau langsung, ini berarti min jadinya plus ya. Ataupun bisa kita buat gini dulu, min dalam kurung tangen min alfa, jadinya min tangen alfa, jadinya min tangen 495. Oke. Min ini dari sini, min yang ini dari sifat yang ini, gitu ya. Nah, min jadinya plus ya. Ini jadinya tangen 495. Selanjutnya kita relasikan 495, dia sudah melewati satu putaran. Melewati satu putaran. Nah, kalau dia sudah melewati satu putaran, maka tinggal kita kurangi dulu si 495-nya. Kita kurangi dengan 360 karena dia satu putaran. Kalau melewati dua putaran maka dikurangi 720. Kita kurangi berarti didapat 135. Nah, kita rubah berarti yang ini jadinya tangen 135. Nah, selanjutnya tinggal kita relasikan seperti yang nomor 2. 135 berarti dia ada di kuadran kedua. Kita menggunakan relasi yang tidak berubah fungsi. Berarti jadinya 180 dikurangi alfa gitu ya. Berarti jadinya ini tangen 180 dikurangi berapa yang menghasilkan 135. Berarti dikurangi 45. Nah, di sini berarti jadinya yang kita tulis tangen 45. Nah, di kuadran kedua nilai tangen itu positif atau negatif? Negatif. Maka di sini kita kasih minus. Sekali lagi, minus ini muncul dari kuadran ya. Muncul dari kuadran 2. Karena dia kuadran 2, maka dia minus gitu ya. Bukan min dari sini ya, bukan, tapi dia dari kuadran. Di kuadran 2 dia minus. Nah, tangen 45 hasilnya ada 1. Berarti ini jadinya min 1. Oke. Nah, seperti itu dia adik-adik ya. Contoh dari menggunakan sudut yang berelasi yang sudutnya negatif. Mudah-mudahan video tadi bisa bermanfaat buat adik-adik. Oke, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.